selanjutnya Bel? Nah, itu untuk perjalanan di SMA. Kemudian SMA kelas 2 ngikutin lomba-lomba festival serumpun sebalai di Pangkal Pinang, di alun-alun ya, selalu diselenggarakan di sana. Alun-alun Taman Pemerintah. Banyak sih. Sempat nyabet juara tadi, juara 2 ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah juara 2 di provinsi. Mantap lah. Mendapatkan 5 terbaik di sana. 5 terbaik. Kategori 5 terbaik. Oke. Nah, tari yang di pelajaran di SMA banyak sih yang Bella dapat dari Kaulan. Tari dari Kaulan. Putri Pinanggading. Tari sepen selamat datang mungkin? Sepen selamat datang waktu SMP sudah belajar sama Pak Suyo. Oh, sudah sama Pak Suyun. Oke, senior juga ya. Nah, lalu pas masuk kelas 3 SMA nih, 3 SMA mulai kawan-kawan pada cari kampus kemana-kemana. Bella dengan santai aja direkomendasikan dengan Kaulan untuk masuk ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Iya, melanjutkan hobi ya tadi ya, hobi tari tadi. Ya, tari itu sangat menyenangkan bagi Bella. Ya, dengan tari Bella bisa berekspresi. Dengan tari Bella bisa bebas. Jadi ekspresikan diri lewat tari ya, lewat seni tari ya, itu lebih enjoy lah ya. Emang agak langka ini Bang Iqbal ya sekarang ya, bebek muda ya, yang ke seni itu benar sekali. Bebek sekarang lebih tertarik game kayaknya, permainannya yang lebih menyendiri gitu ya. Kalau tari ini kan lebih. Tapi kalau Bella nggak bisa main game. Oh enggak apa-apa. Jangan main game habis waktu. Boleh buat main game itu hobinya. Tapi kalau tari bagi Bang Indra dan kawan-kawan ada ini sangat menarik emang. Kalau Bang Indra mungkin suka lihat tari juga, misalnya tari barong yang Bali-Bali itu, yang mata gede-gede itu pakai topeng, atau tari selamat datang, ya. Belitung kayaknya udah agak kehilangan rasanya. Budaya kita kayak Dulmunok udah mulai langka, ya kan? Yang masih booming mungkin campak darat dan campak laut masih ada, cuman ya campak kita sekarang udah agak sedikit aneh juga. Apa ya? Bahasa ya kurang agak begitu santun lah kalau menurut Bang Indra. Tapi mudah-mudahan ke depan ada yang meneruskan Dulmunok, campak darat, campak laut itu, dan juga seperti tadi ada kreasi, mungkin modifikasi Bel seperti itu. Kreasi baru. Lanjut itu sedikit intermezzo dari Abang. Yang lain siap-siap buat adik-adik yang nak pesan, silakan pesan di kafe kesayangan kita ini ya, Mr. Juni Sudirman Street atau Jalan Sudirman, yaitu jalan terpanjang sebelum Belitung ya enggak? Jalan Sudirman itu Jalan Manggar. Ya, langsung aja pesan, minumannya sehat, tidak ada pengawet, beres? Iya, ini pesan sehat sponsor. Selalu ya. Sehat selalu ya. Mr. Jun, sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Yang belum pesan silakan pesan. Buat adik-adik di sana, silakan dengerin bener banget paparan atau ngobrol bareng talkshow kita santai ya. Enjoy aja, jangan beban nih, kita santai. Karena nanti ada door prize juga dari Mr. Juni, dari Bang Gebri nih, mendapatkan voucher diskon band. Diskon voucher diskon 50% bagi 2 sampai 3 penanya ya. Nah, itu langsung gitu. Kasih plus dong buat Mr. Juni Food and Street ya. Food and drink, sorry ya. Oke, lanjut Bel. Sampai di mana tadi Bel? Lanjut ya, dari tadi ya masuk ke kuliah Institut Seni Indonesia udah saya jalani 4 tahun. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang di sana yang sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang Bella dapatkan dari Sabang sampai Merauke, itu Bella ketemu dengan orang-orang di sana, dan dosen-dosennya pun sangat amat ramah ya, sangat keluarga. Walaupun kita nggak saudara, tapi itu berasa walaupun anak rantau, kami merasakan jadi bersaudara dengan para dosen di sana. Humanis lah ya. Banyak dosen-dosen kita lah ya, kalau tari sih banyak kan Indonesia punya lah ya. Jadi Indonesia. dari berbagai macam suku Jawa mungkin. Ya, karena di institut materi yang dipelajari pun mencakup materi-materi tradisi Indonesia dari Nusantara. Jadi memang dosen-dosen di sana emang dari Indonesia. Banyak kan ya.
Ada juga nggak murid-murid atau student-student, maksudnya mahasiswi ya, sorry. Kalau murid tadi pelajar ke lebih ke SMP SMA ya, ke mahasiswi atau mahasiswa yang mungkin mahasiswinya dari luar negeri, ada juga yang belajar di Indonesia. Bule ada ya? Ada bule dari, kalau kemarin Bella sempat dari Ekuador. Ada, masih ingat namanya Edgar. Ekuador Amerika Latin ya? Iya, jauh ya. Terus dari mana lagi? Dari Kanada, Kelsey namanya. Sempat waktu kuliah Bella diajak berkolaborasi dengan Kelsey. Dia membuat karya kontemporer yang ditampilkan di Bedok Art Festival, di mana acara tersebut dihadiri dan ditampilkan tari-tarian dari berbagai, dari Jepang, Thailand. Oh, dari berbagai belahan dunia ya? Iya, belahan dunia. Asia dan Amerika. Itu, Bella masih semester 5. Bella diajarkan tarian dengan genre barat. Ya, Bella mendapatkan banyak metode dari Kelsey. Waktu itu dia memperkenalkan metode contract release yang call and recovery yang Bella belum dapatkan waktu itu di bukan semester 5, malah semester 3. Iya, awal masuk isi di Jogja, bahwa tarian dari berbagai Indonesia Bella dapatkan di kampus. Ketika bertemu dengannya, saya terbuka, oh berarti tari itu ada yang seperti ini, misalnya ada metode-metode yang baru yang Bella dapatkan bersama Kelsey tersebut. Lumayan banyak proses hingga 1 bulan berlatih bersamanya. Waktu itu Bella terpilih, waktu itu dia menseleksi penari di kampus. Dia membutuhkan 1 penari perempuan dan 2 penari laki-laki. Bella mengikuti seleksi. Bella terpilih, lolos seleksi ya. Kenapa dia berdasarkan dari banyak kawan-kawan yang ikut banyak, sekitar 40 orang mungkin. Makasih juga. Thank you so much. Ya, sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Ini ada iklan lewat nih kayaknya. Lanjut ya. Kasih plus buat Abang buat tuan rumah owner yang masih tampan dan muda banget ya. Bisa muda Belitung. Lanjut ya. Jadi tadi sampai seleksi, ikut lo terpilih nih, ada terpilih dari berbagai orang, dari berbagai yang ikut ya. Banyak orang yang ikut. Cowok cewek 1, cowok 2. Cowok 2, 2 cowoknya itu. Terus sedikit ini Bang Indra pengen tanya nih, kalau Indonesia kan biasanya kalau tari itu 5 orang, 6 orang, biasanya lebih dari 3 orang lah ya. Termasuk kalau tari saman ramai itu keroyokan, barong juga keroyokan. Nah kalau bule itu apakah ramai kayak kita 6-7 orang atau hanya 2-3? Kalau Jepang tuh mungkin kayak Korea lebih ada yang 2 orang gitu ya. Itu gimana tuh kalau yang tadi Chelsea, apa kan ada? Pada saat acara yang diselenggarakan Pak Miroto MFA itu di Bedok Art Festival Sleman, waktu itu Jepang mengirimkan pasukannya yang tarian postmodern, di mana tarian itu sangat jauh, amat jauh kalau mata kita sih. Kalau biasanya kita lihat kan tarian adalah hiburan yang indah gitu kan. Tari adalah gerak tubuh yang disterilisasi. Kemudian tari jadi gimana tuh? Yang di Jepang mulai seru nih kayaknya. Yang di Jepang Bella sangat amat terengah-engah karena melihat, wah ini tarian tuh baru kali ini mungkin ya orang kampung kali ya dari Belitung baru masuk ke Jogja, terus tariannya itu memproyeksikan audiens. Jadi ketika Bella nonton paling depan ini, jadi sampai gitu sampai ikut masuk ke dalam nuansa dia ya. Soalnya dia menjiwai ya. Jadi gimana Bella? Lanjut Bella. Dia pasukannya berlima menggunakan tutup kain warna hitam, kepalanya semuanya tertutup kayak ninja gitu ya. Kemudian berlimanya itu saling berkaitan dengan rantai. Nah, jadi orang 5 tutup kayak ninja, topeng kain,
terus ada rantai. Rantai. Emang rantai besi apa? Rantai besi, betul-betul besi. Seru juga nih. Nah, jadi berlima itu dengan by the way ini kayaknya seperti tari perang atau gimana ini yang ditampilkan? Bukan perang. Bukan perang. Oh iya. Jadi gimana nih? Ya, awalnya kan masih santai tariannya. Dia berjalan dengan sangat amat mengalun, sangat amat pelan, dengan rantai yang saling terikat. Iya, satu sama lain. Lama kelamaan rantai itu dari kendor, kemudian mereka langsung tertarik ke segala arah hingga menjatuhkan semua badannya, meloncat-loncat dari atas ke stage-nya. Iya. Hingga penonton itu udah sampai itu kepala emang itu kepala emang. Jadi seni tarinya seperti akrobat juga jadinya. Tapi ini asli tari apa ada sedikit nuansa magic menurut Bella nih? Setelah ditanya nih pas habis di backstage di belakang panggung setelah acara gimana tuh? Kan penasaran nih kalau Bang Indra dengar ceritanya, pasti penasaran banget kalau Bang Iqbal nih, orang-orang seni di sini pasti udah paham lah kan ini seninya seperti apa. Tapi kalau kita orang awam yang tahu tari Indonesia seperti ini pasti agak bingung nih. Ini akrobat apa ada ilusi atau magic nih, gimana nih Bella? Kalau backstage pas ditanya untuk lanjut dulu. Itu magic atau enggak, yang setelah Bella menonton pertunjukan itu, Bella sempat mencari tahu ini grup batu apa gitu ya, udah lupa pelan namanya. Ternyata memang genre tariannya itu seperti itu, genre tarian postmodern yang sangat amat membuat proyeksi ke penonton. Begitu masuk ke pertunjukannya, kalau berarti ada sesuatu hal yang sangat mencekam, ya, yang mencekam, membuat tarian itu nggak selalu indah, tapi ada yang bisa dia yang pertontonkan yang beda gitu, yang beda, yang buat dia kayak ini adalah sesuatu yang indah di matanya. Ya, jadi memang tempat shock atau takut atau gimana? Lo nonton di depannya itu seperti apa nih? Untuk awal pertama ya, shock, takut. Bang Indra ini coba masuk juga nih apa yang lo ceritain seperti apa. Kita udah mulai masuk nih, agak ngeri juga kalau nontonnya di depan kan. Kalau nontonnya di depan nih agak tegang juga gitu kan. Kalau udah bunyinya bro, dia udah sama musiknya juga berarti. Iya. Enggak pakai musik malah dengan musik. Suara hempasan badannya ke panggung itu adalah musiknya. Wadah. Oh jadi nggak ada diiring musik? Tidak ada diiring musik apapun. Jadi original mereka berlima, kayak gitulah. Jadi suara tubuh, suara badan ya, benar-benar real gitu ya. Real. Oke, itu durasinya berapa menit atau berapa jam tuh? Kalau dari yang dipertunjukkan itu tampilnya itu 20 menit bisa itu. Lumayan. Jadi dari 5 negara, ada paling lama itu dari Jepang. Dari yang paling lama kemarin dari Jepang, Ekuador dia menggunakan air dan tepung. Yang Bella dan Kanada ini, yang Kelsey ini dan menggunakan air. Iya, air. Oke Ber, jangan diceritain habis dulu nih Ber, biar makin seru, biar penasaran kawan-kawan adik-adik yang cantik-cantik di belakang sama yang tampan yang sendiri itu yang lagi jomblo baju kuning mau nanya ya. Nah saya akan buka sesi pertama ya. Ayo ya, sambil kita ceritain lagi seperti yang masuk. Nah ada, silakan Bang Indra buka nih buat abang-abang tampan, adik-adik cantik yang pengen nanya. Ini ada door prize buat 3 penanya atau dari Mr. Juni dari Bang Indra dapat diskon atau voucher 50%. Nah silakan yang pengen nanya adik-adik atau yang di belakang Bang Iqbal. Untuk Liga Production nanti disimpan dulu pertanyaan orang dalam ini ya. Yang di belakang dulu, ya, yang di dalam atau yang di ujung. Silakan tuh adik-adik yang jilbab hitam atau baju kotak-kotak biru putih. Ya, yang di belakangnya Mas Iqbal, coba yang orang 4, orang 5 ya. Adik-adik cakep-cakep, anak semansa apa tadi? Semansa apa gimana? Ya. Iya. Oh ya. Ayo coba. Boleh maju ke depan nih, dibantu Mas Wendy mic-nya. Kasih plus dong yang pengen nanya ya, langsung dapat voucher diskon makan atau minum 50% dari
Mr. Juni Food and Drink Sudirman. Kasih plus buat Mr. Juni. Iya, semoga makin maju, makin hari makin lancar usahanya ke depan. Ayo, silakan. Atau adik-adik yang itu, silakan. Ladies, karena motonya ladies first ya. Nah, silakan. Ladies first. Ada yang pengen nanya, silakan. Bang Wendy dibantu mic-nya. Jalan, iya. Silakan. Kasih mic. Oh, kru rumput. Oh. Jadi baru kita nanya. Jawab orang dalam nanya gitu. Iya. Murid kau kendak soal lain. Abang record dah apa ya? Boleh. Kenang-kenangan kita. Iya. Apa tuh? Terlalu dekat kendak. Bentar, ya. Yang bagus sih kita langsung. Ayo silakan. Ya seputar tari, seputar apa nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Ingin bertanya kepada Bu Bella, kalau tari kontemporer itu seperti apa sih dan boleh nggak dicontohin? Terima kasih. Boleh. Santai tarik nafas Bel. Tuh seru. Masih ada kalau ada sekalian? Oh, belum? Atau langsung dijawab dulu, Bel? Oh ya boleh. Masih deh. Oke, keren deh. Kasih plus dong buat penanya yang cantik. Siapa tadi? Salsa. Salsa, buat Salsa ya itu sip. Anak muda. Udah berani nanya. Ya. Gimana tuh, Bel? Bisa dijelasin, Bel? Salsa telah memberikan pertanyaannya. Dijamin isi budaya tinggi. Untuk pertanyaannya yaitu tari kontemporer dan bagaimana contohnya. Oke, boleh. Tari kontemporer ini adalah genre tari yang bertentang pada genre tradisi. Tari kontemporer ini bebas dan sangat lepas, tidak saling berakar pada tradisi. Jadi tari kontemporer yang biasanya dosen Bella bilang nih, kedisinian, keakuan dan keunikan aku saat ini. Jadi bagaimana tari kontemporer itu tercipta? Ya bagaimana gaya koreografernya pada saat itu tidak ada saling pijakan dari gerak-gerak tradisi pada masa lalu. Keakuannya, keunikannya hingga saat itunya dia lahir digerakkan, tercipta dari misalnya rangsang apapun, mau misalnya rangsang kinestetik, rangsang visual, audio, ya. Untuk contohin. Contoh, ayo Mbak Bella tadi minta contohin tuh. Untuk teorinya udah dapet kita ya, sama saya. Nggak usah kali ya. Atau ya tanpa musik dulu. Atau ada musik nih, nggak apa-apa. Nggak usah. Jadi, oke. Contoh kontemporer nih kita lihat nih. Kalau Ya buat wartawan-wartawan merapat ya kalau mau tahu. nggak. Yang dari media. Oke. Jadi di sini Bella akan mencontohkan bahwa tari kontemporer saat ini yang akan Bella dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, Bella duduk di kursi yang tidak ada sandarannya, duduk. Kemudian Bella merasakan tidak ada langit di atas, ada langit yang hitam. Kemudian Bella merasakan angin yang sangat menyentuh ke tubuh. Lalu merasakan detas Ada yang merasa nggak nih? Nah, Tuh Salsa, lihat tuh Salsa, biar tahu tuh kontemporer nih. hari air, ketika air yang jatuh tidak akan bisa naik ke atas.
air yang jatuh ke tangan kita. Dingin rasanya. Sejuk rasanya. Air adalah sumber kehidupan kita. Air, tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Iklan PDAM bro. Terima kasih. Oke, kasih plus dong, kasih plus yang meriah dong buat Bella tadi, Bella. Ya, Bella Asmanabila, keren ya. Nah itu Dek Salsa atau Dek. Gimana, cukup puas Dek Salsa dengan pertanyaan jawaban dari dan contoh dari Kak Bella tadi? Saya panggilnya Kak Bella aja, masih muda ya. Ya, kabel aja, Kak aja. Tapi buat murid ya harus ibu dong. Ya. Nah, di luar sekolah nggak apa-apa lah, panggil Mbak aja ya. Ya, yang lain mungkin nanti ada pertanyaan, silakan, mungkin ada masukan juga dari senior kita, Ketua DKP Belitung, mungkin beri masukan atau tambahan dari Mas Iqbal. Nah, atau Bella, kita sambil lanjut dulu. Mungkin ada yang bertanya, Bang Indra kasih satu pertanyaan lagi dulu sebelum kita meneruskan cerita Bella tentang dunia tari, khususnya kata hati melalui tari tadi. Ya. Jadi kontemporer tadi lebih keakuan gitu ya, lebih kemerasan. Dia bisa pakai musik juga ya, bisa ya. Bisa. Sesuai dengan konsep pada koreografer inginkan. Oh, konsepnya menyatu gitu ya. Aku apa lebih ke alam. Bang Ida tadi agak kurang ngerti tuh, melihat apa yang ditampilkan, misalnya air, berarti apa yang ada di sekitar kita ya ditampilkan. Di bedanya dengan tari-tari yang gimana, misalnya Spen, Selamat Datang, baru itu gimana tuh? Nah, Coba untuk tari sedikit bingung nih abang nih. Ya, Coba. boleh. Untuk tari Selamat Datang, tari Spen, nah itu kan Bella rasa itu masuk ke tari tradisi daerah. Daerah. Ya, ada satu sikap dan pakem yang harus kita tidak boleh rubah. Nah, dari tari-tarian yang dari peninggalan dari nenek moyang, kemudian diturunkan dari masa ke masa, hingga menjadi suatu kesenian tari Selamat Datang itu, yaitu tari tradisi, tidak boleh dirubah ataupun dikreasikan pada saat misalnya masa saat ini. Nah, ketika itu adalah gerak silat yang harusnya ke samping diagonal samping, menepuk paha, harus seperti itu. Ketika tari kontemporer itu hadir, nah itu boleh. Tapi secara pembawaan kontemporer itu boleh. Ya, misalnya kita petik bunga di atas misalnya, petik bunga. Tapi ketika itu kontemporer, pokoknya gerakannya itu adalah circle, ada gerak membuat suatu lingkaran yang biasanya dia menggunakan pergelangan tangan saja. Ketika di kontemporer kan akan bisa memberontakkan gerak tersebut. Ya, jadi bisa misalnya volume menjadi besar, geraknya bisa dipindahkan ke ornamen tubuh lainnya. Kalau yang biasa langsung kan, ambil misalnya harus seperti itu ketika itu adalah tari tradisional. Tidak boleh di kontemporer boleh ya, boleh dimodif atau gimana ya, lebih seru. Oke, kasih plus dong buat Dek Bella atau Kak Bella Asmanabila ya, namanya. Ya, kawan-kawan yang dari sini, kawan-kawan dekat nih, silakan dari Ligat, ingin ada tambahan atau ada pertanyaan silakan. Yang di baju putih penasaran kayaknya, kasih dong mic-nya, Mas. Izin. Kerja Bu. Iya. Kerja ya. Aduh. Kita minum iklan dulu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya untuk Bang Debri, Mr. Jun, Bang Iqbal, Bella, dan host kita. Yang pertama-tama nggak ribet sih pertanyaannya.
mungkin lebih merujuk ke tema yang Bella angkat, kata hati melalui tari. Kata hati melalui tari berarti boleh kita rumuskan atau kita kerucutkan, berarti tari itu harus memiliki makna, ya nggak? Dari hati nih, dari hati dikeluarkan menjadilah tari. Berarti beberapa tari itu memiliki makna. Ya, kembali lagi ke tradisional, misalnya tari selamat datang mempunyai makna penyambutan, hiburan yang lain. Nah, kembali lagi ke kontemporer atau postmodern, apakah memiliki makna atau mereka boleh menerobos tanpa ada makna? Misalnya berjalan, itu masih disebut tari nggak? Atau bentuk tari itu harus mempunyai makna dan elemen-elemen lain selain dari gerak? Tentu saja kalau tari elemen dasarnya gerak, tapi beberapa elemen lain ketika tidak dipenuhi, misalnya tidak ada arti, tidak ada makna, tidak ada musik, tapi dia bergerak, itu bisa dibilang tari nggak? Atau ada standarisasi, gerak itu bisa dikatakan tari, atau apapun yang bergerak bisa menjadi tari. Oke, begitu kira-kira. Oke, terima kasih Dek Bella, silakan. Terima kasih Kakak.